Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariska Aulia dengan NIM 230612 5601. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peranan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Miki Herlon, SPMSI. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia berperan sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pemanfaatan lahan gambut. Sumber daya manusia mencakup individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kontribusi besar pada pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis lahan gambut sangat membutuhkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu menyeimbangkan aspek produktivitas ekonomi dengan pelestarian ekosistem. Nah, di pembahasan kedua kita akan membahas tentang peranan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa teori yang mendukung peranan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu teori model manusia. Teori model manusia ini dikembangkan oleh Gary Becker dan Theodore, menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan meningkatkan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja. Yang kedua ada teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer dan Robert Kass yang menekankan bahwa investasi dalam sumber daya manusia, inovasi, dan pengetahuan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Schumpeter yang menekankan bahwa inovasi dan kewirausahaan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu teori pembangunan berbasis sumber daya manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Teori selanjutnya yaitu teori keseimbangan pasar tenaga kerja. Teori ini menjelaskan bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Sumber daya manusia sebagai kunci pembangunan. Pembangunan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam atau modal fisik saja, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul tentunya menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta kesejahteraan sosial. Berbagai teori yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya yang menjelaskan bagaimana sumber daya manusia berperan dalam pembangunan, yang diantaranya yaitu teori modal manusia, lalu ada teori pertumbuhan endogen, dan teori transformasi struktural. Jenis-jenis sumber daya manusia. Keberhasilan optimalisasi lahan gambut tentunya sangat bergantung pada keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Kategori sumber daya manusia yang terlibat dapat dibedakan berdasarkan tingkat keahlian serta sektor kerjanya. Yang pertama, kategori sumber daya manusia berdasarkan tingkat keahlian terbagi menjadi sumber daya manusia terampil, yang contohnya yaitu ahli agronomi, teknisi tata air, peneliti konservasi, serta penyuluh pertanian. Yang kedua, ada sumber daya manusia kurang terampil, seperti petani, nelayan, serta pekerja infrastruktur sederhana. Selanjutnya yaitu kategori sumber daya manusia berdasarkan sektor kerja. Yang pertama ada sektor formal, yang contohnya yaitu pegawai dinas pertanian, manajemen agribisnis, dan peneliti lingkungan. Yang kedua yaitu sektor informal, yang contohnya yaitu petani sagu, pengrajin lokal, dan pelaku usaha kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kualitas tenaga kerja dan produktivitas. Kualitas tenaga kerja dan produktivitas merupakan dua faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, kualitas tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi.
tenaga kerja yang berkualitas memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan inovasi, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, menciptakan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan ekonomi, dan yang terakhir, meningkatkan daya saing industri dan sektor usaha. Yang kedua yaitu produktivitas tenaga kerja dan dampaknya pada pembangunan ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta daya saing global. Yang ketiga yaitu mempengaruhi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Beberapa faktor utama yang menentukan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi adalah yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan, yang kedua kesehatan dan gizi, yang ketiga yaitu teknologi dan inovasi, dan yang terakhir yaitu lingkungan kerja dan kesejahteraan. Investasi pada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan investasi strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan memiliki dampak panjang terhadap pembangunan ekonomi melalui berbagai mekanisme, di antaranya meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan daya saing, mendorong inovasi dan teknologi, serta mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu peran pelatihan dalam pembangunan ekonomi. Selain pendidikan formal, pelatihan juga berperan penting dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja. Yang ketiga yaitu dampak investasi pada pendidikan dan pelatihan terhadap pembangunan ekonomi. Investasi yang tepat dalam pendidikan dan pelatihan memiliki berbagai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, yang diantaranya yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang kedua yaitu peningkatan pendapatan nasional, yang ketiga yaitu transformasi ekonomi, dan yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan sosial. Peran sumber daya manusia pada pembangunan ekonomi berbasis lahan gambut. Berikut beberapa peran sumber daya manusia pada berbagai sektor. Yang pertama yaitu sektor pertanian dan perikanan berbasis gambut. Contohnya yaitu pada budidaya sagu, ikan lele, dan ikan gabus. Sektor selanjutnya yaitu ekowisata di kawasan gambut, yang menjadi sektor potensial untuk dikembangkan, terutama karena meningkatkan minat wisatawan terhadap keindahan lahan dan konservasi lingkungan. Contoh wisata berbasis gambut mencakup susur sungai, pengamatan flora fauna khas, hingga wisata edukasi konservasi. Sektor yang ketiga yaitu industri kreatif berbasis sumber daya lahan gambut. Lahan gambut menawarkan peluang besar untuk pengembangan industri kreatif. Produk seperti kerajinan dari serat pohon gambut, olahan pangan berbahan sagu, serta kosmetik dari tanaman obat gambut dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengembangan kepemimpinan dan entrepreneurship. Kepemimpinan dan entrepreneurship merupakan dua elemen penting dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan dalam pembangunan ekonomi. Kepemimpinan yang baik dalam sektor pemerintahan, bisnis, dan organisasi memainkan peran kunci dalam membangun dan mendorong pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu peran entrepreneurship dalam pembangunan ekonomi. Entrepreneurship adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wirausahawan menciptakan bisnis baru, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan daya saing suatu negara. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan kepemimpinan dan entrepreneurship dalam pembangunan ekonomi. Agar kepemimpinan dan entrepreneurship dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi, diperlukan strategi yang tepat seperti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, lalu dukungan terhadap wirausaha muda, lalu meningkatkan akses terhadap teknologi, dan yang terakhir yaitu regulasi yang mendukung iklim usaha.
Kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi lokal pada lahan gambut. Yang pertama yaitu menciptakan inovasi baru dengan memanfaatkan lahan gambut. Untuk membuat inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan ekonomi lokal, contohnya seperti pemanfaatan lahan gambut untuk lahan pertanian yang dapat mendukung swasembada pangan. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan pemanfaatan lahan gambut menjadi lahan pertanian, tentunya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Tantangan sumber daya manusia dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu degradasi lahan yang akan menyebabkan sumber daya manusia kesulitan dalam mengelola lahan gambut yang berkelanjutan karena akan mengakibatkan areal gambut rawan banjir dan longsor. Yang kedua, cuaca seperti cuaca kemarau yang berkepanjangan akan mengakibatkan kebakaran, dan musim hujan yang berkepanjangan akan mengakibatkan lahan gambut menjadi banjir. Lalu yang ketiga, kurangnya pendidikan sumber daya manusia. Rendahnya pendidikan ini membuat sumber daya manusia tidak dapat menghasilkan produktivitas secara optimal. Yang keempat yaitu kurangnya peran lembaga pemerintah. Karena dalam pengelolaan gambut yang berkelanjutan diperlukan peran antara pemerintah dan masyarakat di lahan gambut tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perlindungan lahan gambut. Serta lembaga pemerintah dapat lebih memperhatikan edukasi sumber daya manusia yang berhubungan dengan lahan gambut. Strategi pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi berbasis lahan gambut. Yang pertama, pendampingan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan desa. Yang kedua yaitu peningkatkan kesadartahuan masyarakat. Yang ketiga yaitu pemberian pelatihan kepada warga masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan keterampilan masyarakat. Yang keempat yaitu pelaksanaan monitoring serta evaluasi. Ini dilakukan untuk memantau penggunaan dana dalam mencapai target pembangunan atau pemberdayaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung. Tujuan kebijakan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja yang luas dan inklusif, melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka, menyesuaikan tenaga kerja dan kebutuhan industri dan teknologi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jenis-jenis kebijakan tenaga kerjaan mendukung pembangunan ekonomi meliputi kebijakan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan pengembangan kualitas tenaga kerja. Kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan perlindungan tenaga kerja. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan fleksibilitas pasar kerja, dan kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada inklusi sosial. Dampak kebijakan ketenagakerjaan terhadap pembangunan ekonomi. Kebijakan ketenagakerjaan yang baik akan menghasilkan beberapa manfaat seperti meningkatkan produktivitas dan daya saing, lalu menurunkan tingkat pengangguran. Kebijakan menciptakan lapangan kerja membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan dan daya beli. Yang keempat yaitu mendorong inovasi dan adaptasi teknologi. Dan yang terakhir yaitu disabilitas sosial dan ekonomi. Kesejahteraan pekerja yang terjaga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan stabilitas politik serta ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini terdiri dari peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, yang kedua peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, yang ketiga peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi, yang keempat model kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu dampak positif kolaborasi dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan lahan gambut. Berbagai kebijakan pemerintah dilaksanakan untuk meminimalkan kebakaran hutan lahan seperti konstitusi, kebijakan pemerintah, kebijakan presiden, kebijakan Kementerian Kehutanan, kebijakan Kementerian Pertanian, dan kebijakan dirjen.
Untuk mengelola lahan gambut, pemerintah juga menerapkan rencana perlindungan dengan pengelolaan ekosistem gambut yang disingkat dengan RPPEG. RPPEG merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan ekosistem gambut. Pembahasan selanjutnya yaitu peran teknologi dan inovasi dalam pengelolaan lahan gambut. Yang pertama yaitu pemetaan dan monitoring lahan gambut. Pemanfaatan teknologi dan pemetaan satelit dan citra udara telah memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi lahan gambut. Yang kedua yaitu sensor pemantauan lingkungan. Yang ketiga yaitu inovasi dalam sistem irigasi dan pengelolaan air. Yang keempat yaitu pengembangan varietas tanaman gambut yang unggul. Yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi pertanian berbasis teknologi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan prospek ke depan. Yang pertama, tantangan dalam pembangunan ekonomi yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua yaitu pengangguran dan keterampilan yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Yang keempat yaitu globalisasi dan ketegangan perdagangan internasional. Yang kelima yaitu teknologi dan otomatisasi. Yang ketujuh yaitu ketidakpastian ekonomi global. Dan yang kedua, prospek ke depan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, ekonomi digital dan transformasi teknologi. Yang kedua yaitu ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kewirausahaan dan inovasi. Yang keempat yaitu kolaborasi global untuk pembangunan ekonomi inklusif. Yang kelima, pemberdayaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan atau presentasi kali ini yaitu pembangunan ekonomi berbasis lahan gambut sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menyimbangkan aspek produktivitas ekonomi dengan pelestarian ekosistem. Sumber daya manusia dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal seperti menciptakan inovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaannya seperti degradasi lahan, cuaca yang tidak mendukung, kurangnya pendidikan serta kurangnya peran pemerintah. Sumber daya manusia pada daerah gambut yang berkembang apabila diberi pengarahan yang tepat seperti pembinaan, pelatihan, dan evaluasi. Hal ini dapat berimbas pada semakin banyaknya inovasi dan teknologi yang muncul dalam peningkatan produktivitas lahan gambut. Nah, itu tadi pemaparan video tentang peranan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.